Tapi aku pernah ke tempat dukun gitu, aku pernah pas kecil. Serius? Ngapain? Nemenin mama. Gue personal secara keluarga juga deket karena kan emang keluarga dia yang dari Banten kan. Emang bokap itu nyokapnya dari Banten, jadi cukup sangat dekat dengan hal-hal seperti ini. Dan sama juga kita dari kecil dari Banten kan, Banten kan juga terkenal banget dengan sisi black magic itu kan. Kalau misalnya kita baru pindah rumah, kita justru harus tidur pakai tikar, bawa sapu lidi di dekat pintu malah sebagai penghormatan kita kepada seluruh ini di situ. Padahal melet sendiri aja kan gampang ya. Iya tinggal. Coba deh. Lu tiap hari ketemu sama orang yang lu suka. Lama-lama kan siapa sih terus nyariin. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Nah, malam penikmat ganjil, di studio ini kita dapat kehormatan nih kedatangan Mas Anjas, Mbak Karissa lagi, Mas Abijar, dan juga ada spiritual Kireman. Kita coba ngobrol-ngobrol nih soal ngalor ngidul lah tentang dunia misteri. Mungkin tamu-tamu kita yang di studio ini bisa berbagi tentang kisah-kisah misteri. Mungkin kita lanjut aja nih, Mas Anjas. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Fresh banget, masih muda banget Mas Anjas. Mbak Karissa? Oke. Mas Abi? Alhamdulillah. Ini ceritain dong, hajat kalian kemarin tuh apa sih? Wah, hajat ya. Bahasa dukun kan gitu, hajat maksudnya. Ya kita habis syuting film. Filmnya tentang perguna-gunaan. Guna-guna? Iya, perganjil-ganjilan gitu kan. Jadi tentang, jadi judulnya adalah Guna-Guna Istri Muda. Ini film remake dari film tahun 70-an. Tahun 70-an. 70, 80. Ya, 80-an. Judulnya juga Guna-Guna Istri Muda dan di remake. Ceritanya mungkin nggak jauh beda, tapi dengan kemasan yang lebih baru aja gitu. Kalau Mbak Karissa sebagai apa sih? Aku sebagai angel. Itu ngapain tuh di guna-guna istri muda tuh ngapain tuh? Awalnya sih aku di guna-guna mah. Wah. Cara-cara dia namanya Leo. Terus akhirnya aku guna-guna. Aku jadi istri kedua di sini. Oh gitu. Kalau Mas Anjas sebagai Burhan ini ya? Burhan, tokoh yang Karakter yang berbeda apa Mas? maksudnya? Karakter yang mungkin unik dari Burhan ini apa sih? Sebenarnya sih tidak secara spesifik ya. Ya ini mungkin karakter Burhan ini hadir dikarenakan biasalah sebuah pernikahan yang sudah cukup lama sampai akhirnya ngerasa pernikahannya itu kok hambar gitu loh, tidak ada sparknya lagi gitu, sampai akhirnya Burhan ini jatuh cinta sama seorang wanita yang namanya Vivian gitu. Nah terus si Burhan ini minta izin sama istrinya bilang ya udahlah nggak apa-apa, silahkan menikah lagi gitu, yang biar semuanya jelas gitu. Nah ternyata kehadiran Vivian ini yang memporak-porandakan semuanya lah, rumah tangganya Burhan dan mengacak-acak semuanya. Angel. Vivian itu istriku ya. Loh ini berarti guna-guna atau pelet? Guna-guna. Jadi guna-guna Mas Anjas bukan apa? Sama si Burhan ini bukan apa? Si Burhan ini dibikin supaya ya jatuh cinta sama dia dan akhirnya mati dan akhirnya dia bisa menguasai semuanya. Begitu. Ini Mbak Karissa udah lumayan sering ya main film horor sekarang ya? Itu berapa kali Mulai film horor? 4. Berarti you're very familiar with the... Enggak juga. Tapi udah mulai dekat dengan dunia-dunia itu ya? Dunia-dunia nggak logis itu? Iya lumayan, soalnya mama aku tuh dari dulu ngajarin aku
ya adalah mistis gini-gini, kamu harus apa? Jawanya lah ya. hati-hati, gini-gini. Tapi aku pernah ke tempat dukun gitu, aku pernah pas kecil. Serius? Ngapain? Nemuin mama. Tapi kan sebenarnya gini, kita ketemu dukun itu bukan berarti kita melakukan sesuatu hal yang negatif, enggak. Kan kita bisa minta supaya dibersihkan secara ya atau didoakan juga gitu supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik gitu. Nah itu ceritanya gimana tuh? Nganterin mama ke dukun, ke paranormal tuh? Mama jangan. aku nggak inget sih, tapi takut dia marah. Ya pokoknya gitulah, it's very private soalnya. Tapi berarti udah dari kecil juga udah mulai dekat dengan dunia itu ya? Udah tahu gitu ya? Aku juga pernah sempat di Ruqyah. Oh, Ruqyah. Tapi itu beda ya, beda banget. I don't know what I'm talking about. Nah, kalau Ruqyah beda ya dia sebenarnya? Jadi saya. Jadi seakan-akan gue ahli ruqyah. Kali ilmunya turun ya kan? Ya. Sebenarnya beda kan Ruqyah dengan kalau bahasa spiritual apa? Ini Ruatan. ruat Iya. atau Sebenarnya hanya Bukan metode aura. aja gitu. Kalau ruqyah kan lebih cenderung menggunakan ayat-ayat suci Iya. Al-Qur'an gitu. Kalau bahasa Jawa, spiritual Jawa disebutnya ruatan. Ruat. Intinya sama aja, membersihkan aura-aura negatif di badan kita. Tapi kan sebenarnya ada juga yang kita melakukan suatu hal yang tidak baik dengan ayat-ayat Al-Qur'an juga ada Betul. juga Ada. kan. Sangat bisa. Sangat Gitu. Jadi ya mau dipakai buat yang mana nih? betul. Gitu. Sebenarnya masalah hitam atau putihnya tergantung si pelakunya sebenarnya. Iya. Iya. Bahkan maaf, ayat-ayat suci Al-Qur'an aja bisa disalahgunakan Mas ya. Iya betul. Untuk menzalimi orang dari jarak jauh. oh berarti ayat-ayat yang sakral itu sebenarnya bisa dibuat hal-hal yang Iya. apa ya? Magis gitu, magic apa ya yang Sebenarnya gini, tergantung dari kita mau pakainya buat apa. amalan ya? Bahasanya itu amalan ya? Apa? Ya kalau bagi kita yang awam sih dibilangnya amalan. Iya. Sebenarnya kan ya kan ada yang bilang kalau misalnya kamu pengen misalnya kamu pengen misalnya pengen diberi pengasih, dicintai oleh banyak orang. Susuk. Bukan, ini nggak pakai susu. Ini jadi misalnya kamu ingin dicintai sama semua orang gitu, kamu baca surat ini ayat sekian ribu kali begitu. Contohnya Surat kalau Yusuf, kan Yusuf ganteng kan? kalau di Asmaul Husna itu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya. Oh gitu. Nah, kalau dunia spiritual itu mengkombinasi nggak antara ayat-ayat Al-Quran dengan keilmuan itu sebenarnya? Makanya kan dari sisi spiritual dan supranatural itu beda. Seperti Mas Anjas tadi bilang, sisi spiritual itu tentang antara manusia dengan ketuhanannya tanpa melihat agama. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan buka aura, ruatan, santet, pelet, termasuk guna-guna itu masuk kategori pada supranatural. Nah, kalau sudah bicara supranatural itu kembali pada diri kita sendiri tentang kekuatan pribadi. Nah, metodenya tergantung keyakinan pribadi masing-masing gitu. Makanya antara paranormal atau dukun yang di Jawa, yang di Indonesia, yang di luar negeri itu mantranya berbeda-beda bahasa. Tapi tujuannya sama untuk ada yang guna-guna dan yang lain. Nah, kalau di Eropa tuh, di Swiss itu ada dunia-dunia gini juga? Enggak sih, lebih ke cult kalau di sana. Oh gitu ya? Dunia black magic itu ya pasti ada. Sihir ya? Ada sihir. Kan ada paganism. Iya. Di luar negeri itu lebih ke satanik sih. Oh, iya. Makanya kan kayak dia ngeliat kayak apa? Bigfoot. Kalau kita kan Gundurwo gitu misalkan ya. Cuma sebenarnya budayanya aja kali yang beda ya soalnya. Tapi kalau misterinya sih semua negara ada pasti ya. Pasti sih. Iya. Nah, di film ini apa yang menarik nih dalam ritual? Kan pasti guna-guna melakukan satu laku praktek nih. Mungkin bisa diceritain saat syuting itu kita akan berbanding nih ritual di dalam film ini mungkin di dalam dunia spiritual yang asli itu kayak gimana sih mungkin? Nah, sebaiknya ditanyakan kepada anak dukun. Tapi ada menyan-menyan juga nih. Jadi ada beberapa adegan yang kita kasih lihat proses ritualnya. Ada
Karena kan kita mau kayak ada yang nyantet juga ya pakai boneka. Saya nggak tahu deh, nggak ngerti. Maksudnya pakai boneka terus ya tusuk-tusuk itu masuknya nyantet atau apa gitu? Iya nyantet. Nah, ada iya dari pakai voodoo doll proses nyantet juga sama. Jadi kalau yang di kita ini dimasukin ke baskom isi air dan beberapa bagian-bagiannya terus ya di macem-macemin lah, nggak ngerti banget prosesnya gimana, tapi ujungnya ya mungkin sama sih sama apa yang kita tahu dari proses spiritual ya. Cuman rata-rata kayak gitu sih. Tapi sebelum syuting tuh ada ritual beneran ya nggak sih? Oh enggak lah. Enggak. Hanya coba buat adegan film aja. Sebisa mungkin kita nggak bakal gunain itu karena ini kan cuma apa ya? Ini kan cuma apa ya, sajian dalam sebutan film visual gitu. aja ya. Bukan yang kita harus nyatet orang beneran kan. Jadi kayak menurut kita sih nggak perlu banget untuk kita ngelakukan spiritual itu. Maksudnya dengan doa pun juga udah cukup. Nah, kalau Mas Anjas kan banyak juga tuh yang kasus-kasus selebriti yang katanya rame meninggalnya kena santet. Kalau Mas Anjas percaya tentang santet itu? Ya, dia percaya karena ya dunia ini kan ada gelap, ada terang, ada senja, gitu kan ya. Jadi ya percaya nggak percaya, gitu. Sebenarnya untuk mendeskripsikan santet itu simpel. Contohnya kayak orang nyumpahin orang, itu aja udah santet. Itu santet. Oh, Itu sederhananya. sumpah itu Iya. mengkutuk ya apa Iya, bahasanya? misal gua sumpahin lu, Iya. kayak mendadak gitu kan. Amin. Please. Dan lain-lainnya lah ya. Itu contoh kecil dari santet. Jadi ucapan itu adalah doa. Dan kalau dunia pelet sendiri, bisa? Nah, Kalau anak muda kan pelet, kalau yang jadi susah santet. Kalau dunia pelet, kalau bisa? Pernah ada cewek nggak? oh enggak lah, nggak pernah. Di film aja pernah. Kan di film kan melet angel, nggak bisa. iya. Cuman kalau ya dunia-dunia gitu kan apa ya gimana ya, deket sih, maksudnya dari gue personal secara keluarga juga deket karena kan emang keluarga ada yang dari Banten kan, emang bokap itu nyokapnya dari Banten, jadi cukup sangat dekat dengan hal-hal seperti ini dan apa ya, dengan penghodam-hodaman dan lain-lain tuh masih percaya karena ya nama juga kita dari kecil dari Banten kan, Banten kan juga terkenal banget dengan sisi apa ya, black magic gitu kan ya. Jadi cukup sangat dekat. Tapi dari sisi baiknya ya, bukan yang sisi buruknya. Kalau pelet-peletan ya alhamdulillah nggak pernah melet sih ya. Alhamdulillah melet sih nggak pernah. Tinggal gini aja ya. Iya. Dia sebenarnya bukan tinggal gitu. Dia tinggal diam aja dalam hati cantik nih cewek. Bisa kali ya. Dan kodam itu kan sebenarnya juga ada di dalam dunia Islam juga. Ada kan ya sebenarnya? Gue juga nggak tahu deh, gue takut salah. Ada kan sih? Pun gue juga nggak bisa membenarkan ya, maksudnya gue juga nggak punya dalil ataupun apa ya? Ruh kali ya? Kodam tuh ruh? Apa kodam? Bukan. Ruh ya ruh gitu. Ruh. Cuman yang pasti ya yang namanya jin korin itu kan kita udah pasti punya gitu loh. Maksudnya masing-masing perorangan kita kan emang ada jin korinnya. Cuman kalau masalah kodam, ya banyak yang bilang itu adalah titipan yang untuk ngejagain. Jadi kodam itu kalau dari sisi supranatural adalah merupakan kumpulan energi, amalan-amalan yang sering kita baca. Benar. Bukan hanya amalan, tapi kadang dari perkataan juga. Contohnya kayak orang banyak berkata-berkata negatif, maka kodamnya juga akan negatif. Jika orang banyak kata-kata positif, kodamnya juga positif. Jadi kodam tersebut membawa aura dari seseorang. Karena memang kayak apa ya, sepupu-sepupu gua pribadi pun yang di Banten pun orang yang ingin memperdalam kepekaan ya, kalau bahasanya itu kepekaan gitu. Jadi kita ngelatih kepekaan dalam diri kita untuk hal seperti itu. Iya, contohnya yang dari versi baiknya itu ya kita disuruh misalnya kayak puasa misalnya berapa bulan, sholat nggak boleh lepas. Itu kalau di Banten sih kayak gitu banyaknya. Itu untuk mencapai kebatinan kali ya bahasa itu. Iya, untuk membersihkan hati kita supaya keilmuan tersebut masuk ke pada hati kita. Dan kalau Mbak Kalisa tuh udah pernah ngeliat makhluk dunia entitas itu? Pernah sih. Pernah? Nah, Beneran? benar. Di mana? Aku lagi di rumah aku, terus di rumah aku tuh dari jendela tuh langsung ke kanan gitu kan. Terus tapi aku pas lihat, jadi kayak tiba-tiba di hordeng ya, the curtain, hordeng. Terus paling atas tuh ada kayak celak kecil gitu, langsung keluar. Itu aku ngeliat muka kayak topeng gitu, bener menyeramkan. Tapi aku nggak takut ngeliatnya, kayak oke. Ya udah aku muter dulu.
Nggak tahu kenapa tapi nggak takut. Orang. Topeng nggak tahu tapi tinggi banget, jadi kayak mukanya doang. Bener-bener serem banget mukanya, tapi aku nggak takut, cuma kayak oh alah, oke. Nggak tahu. Tapi sosok yang dilihat nggak ada generasi kan, kalau misalnya kuntilanak ya kan, terus atau Budurwo, ini apa ya, topeng itu apa ya kalau di kita tuh? Karena setan itu kan bentuknya bermacam-macam. Mungkin secara umum teman-teman taunya Genderuwo, pocong, padahal secara realitanya itu Aslinya, macam-macam. iya. Aslinya tuh gimana ya? Yang kita tahu tuh nggak jelas bentukannya. Betul. Gitu loh. Ada yang tangannya panjang sampai bawah. Maksudnya ya apa ya, sosok jin yang asli ya bukan yang seperti kuntilanak dan lain-lain. Itu mungkin karena apa yang kita percaya dan yang sering kita lihat secara visual dan akhirnya tergambarkan Terangkap di gitu. pikiran kita, Iya. akhirnya sosoknya seperti itu wujudnya. Abi pernah lihat juga? Lihat sih alhamdulillah nggak pernah ya, cuman maksudnya karena gue kan juga orangnya iseng ya, suka nyari gitu karena penasaran kan, jadi pernah waktu itu lagi sempat 2016 sempat lagi bikin syutingan pribadi, syutingan sama teman-teman, kita syuting di daerah Puncak gitu, syuting horor komedi judulnya Pocong Minta Tolong. Terus Apa judulnya? Pocong Minta Tolong. Iya, ada dua, Pocong Minta Tolong sama Kuntilanak Minta Anak. Iya. Kayak nggak terhormat banget itu. Kita bikin. Kita bikin lucu-lucuan gitu loh, itu masih SMP ya kita, tapi syutingnya serius gitu. Kita bikin karena orangnya iseng, jadi ada adegan malam itu, kita adegan pocongnya keluar lah ceritanya. Kita outdoor, pocongnya ceritanya lagi ada di belakang pohon berbentuk V. Nah, terus gue bilang ke pocong gue pocong Iya. pemainnya ya, Talent. yang teman gue bilang, Bor, kita foto dulu yuk. Iseng aja foto jam 2 malam, gue foto pakai HP. Jadi di kondisinya itu di belakang pohon itu ada ayunan anak-anak TK. Iya. Nah, pas gue cek besok pagi, ternyata di belakang ayunan itu ada ya si sosok ini yang dia agak bungkuk, tangannya tuh bener-bener nyentuh ke tanah, mukanya kayak lukisan yang gini tau sih, nah kayak scream gitu. Terus dia gitu, rambutnya panjang banget gitu. Dan ada kejadian juga beberapa bulan lalu di rumah. Terus Di rumah di rumah pribadi. apa nih? Jadi di rumah ini lagi ada tukang bangunan yang emang lagi ngerenovasi rumah. Dia emang tinggal di situ di rumah untuk sementara sampai kurang lebih jam 2 jam 3-an. Dia lagi tidur tuh digangguin di toel gitu. Terus pas dibuka mata ngelihat sosoknya tuh sepupu gue. Terus dia bilang, Mas, saya mau tidur, jangan ganggu. Ditarik lagi, Mas, saya mau tidur, jangan ganggu. Sampai yang ketiga kali ditarik tuh sampai ke arah pintu. Jadi posisi misalnya dia di sini, nah pintu itu di sini, ditarik bener-bener sampai kena pintu. Terus dia marah, Mas, saya mau tidur, jangan diganggu. Terus si sepupu saya ini dia cabut ke arah apa ya? Kayak ada apa namanya? Iya, ada hal gitu. Dia tarik, dikejar sama si tukang ini. Nyampe di tengah situ dia berubah sosok ternyata. Berubah jadi sosok full berambut gitu. Iya, itu kejadian beneran di rumah. Si tukangnya sama kayak, karena mungkin tukangnya udah biasa ngeliatnya gitu kan. Dan itu ya gimana ya, karena kita percaya setiap tempat kan pasti ada penunggunya. Jadi kalau gue pribadi sih kayak gitu-gituan nggak perlu gue gubris dan nggak perlu gue usir, karena kalau diusir nanti mereka ngambek dan nggak perlu dia apain juga. Jadi kayak ya udah kalau masih di sini aja, cuman nggak usah ganggu. Iya. Tapi juga beberapa kan pengalaman yang rumah-rumah baru tuh kan juga kayak diselamatin, kayak rumah Atta juga kan. Iya. Ada aja tuh kayak pengalaman rumah-rumah Pasti baru. sih menurut gue. Ya mereka duluan yang lebih dulu tinggal dibanding kita kok. Kalau misalnya pengalaman syuting itu kan bisa juga ada tempat-tempat yang angker atau serem. Alhamdulillah sih, kalau orang bilang, oh di situ ada ini, ada kuntilanak, di situ ada pocong, saya cuek aja. Oh, jalan-jalan aja bodo amat. Gitu malah temenan. Solid nih kayaknya. Nggak, sebenarnya prinsipnya gini, kalau misalnya kita kata orang misalnya ada tempat yang kurang bagus gitu, ya kita doain yang baik-baik aja buat dia gitu loh, supaya. Tapi kalau diganggu nampakin kan bete juga, Mas. Ya kan kita sebelum situ assalamualaikum dulu, kita kirim vibes yang bagus dulu gitu loh. Sebelum kita masuk kemana-mana sebenarnya kita kirim energi ke seluruh area bahwa saya kesini, permisi gitu, kirim doa buat dia supaya dia nyaman, supaya dia tenang, supaya kita sama-sama saling sinergi, menikmati indahnya dunia ini gitu. Jadi aku sih nggak pernah ketemu, nggak pernah ngeliat ya gitu, mau dibawa ke tempat serem yang mana-mana gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Karena emang gue pribadi pun juga percaya kalau ya mereka
punya kehidupan yang sama seperti kita gitu loh. Mereka juga punya anak, mereka juga menyusui dan lain-lain. Kalau kita saling menghormati ya. Gimana tuh Ki? Iya, jadi memang suatu tempat, walaupun seangker-angker, senegatif-negatifnya tempat, kalau kita datang dengan aura positif yang Mas Anjas bilang, itu akan berubah positif. Gitu. Kenapa orang lain bisa lihat ini, kenapa Mas Anjas enggak? Karena Mas Anjas datang ke situ dengan rasa positif persahabatan, bukan ketakutan. Karena kenapa? Semakin kita takut datang ke suatu tempat, mereka semakin senang nampakin. Gitu. Takut sih ada deg-degan gitu kan. Itu. Sebenarnya bukan masalah takutnya, kagetnya. Malas kaget tuh. Astagfirullahaladzim, itu kan kayaknya kan hilang 1 detik, itu lumayan gitu. Malasnya itu aja. Tapi kalau makhluk astral itu bisa ngelukain kita nggak sih? Atau dia hanya Tergantung tingkatan sih. Tergantung tingkatan. Dimensi sih. Kalau kategorinya kayak pocong, demit-demit biasa itu ya dia nggak akan bisa. Tapi kalau kita sudah masuk pada ranah rumah mereka seperti hutan, goa, itu yang dimana kita datang ke situ, energi kita kalah terintimidasi oleh mereka, ya kita bisa dibikin celaka. Jadi tergantung tingkatan si jin tersebut juga. kan juga kayak kita lihat Stadion Pakansari misalkan, ada makam yang nggak bisa di Ya. buang ya, geser. kadang pas diangkat makam itu kan banyak kecelakaan, banyak yang itu ditaruh itu. Artinya kalau makam bisa jadi itu merupakan makam-makam orang suci semasa hidupnya. Bisa makam wali Allah ataupun makam yang memang orang-orang yang zaman hidupnya itu selalu berbuat baik sehingga dia diberi energi dan perlindungan yang kuat di area situ. Itu bukan astral ya, Bukan, itu biasanya kalau dari golongan makam biasanya dari golongan makam-makam wali Allah aja sih biasanya. Itu banyak kan kejadian di Nusantara Alam. Terus juga ada pohon-pohon keramat yang mungkin kan dipakai buat di beberapa tempat kan buat ritual tuh, buat sesembahan juga kan tuh. Itu emang ada penunggu di situ atau sebenarnya atau Pohon itu merupakan filosofi dari sisi kebatinan itu dilihat secara mata batin itu merupakan rumah sebenarnya, sebuah tempat rumah dari ahli kubur yang ada di situ. Cuman memang banyak teman-teman yang menyalahgunakan pohon keramat seperti itu disembah, diminta gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kita nggak apa-apa berdoa di situ karena kenapa? Doa yang dimakbul waktu dan tempat itu mempengaruhi. Nah, kita berdoa di makam-makam wali Allah, di pohon-pohon keramat yang memang ada makam wali Allah, insya Allah itu ibaratnya kita dari sisi doa akan mudah dimakbul. Karena kenapa ya? Tetap kita mintanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman banyak yang salah kaprah, malah nyembah pohon. Mungkin kalau misal teman-teman pernah lihat pohon yang saling ada yang 4 penjuru, ada yang 2 penjuru ya. Gitu. Yang terakhir saya lihat itu di daerah Kuningan, ya, daerah Jawa Barat sana. Di situ ada makam keramat ya, beberapa berjaya baris dan di sampingnya itu ada pohon besar dan memang secara pandangan mata batin itu merupakan sebuah dimensi portal gaib. kalau depan keraton juga ada kan yang pohon beringin kan dilestariin juga. Jadi Pohon juga. secara pandangan zahir ya bisa dinilai dari ya tadi itu pohon yang berjejer yang rapih lah kelihatannya itu bisa dilihat. Anti santet, Mungkin ciri-cirinya dulu, ciri-ciri orang yang terkena santet. Oke, ciri-ciri orang terkena santet. Ya salah satunya adalah kalau dari sisi fisik kita ya, ciri yang paling banyak umum dirasakan adalah masuk asar sering sekali ngantuk. Oh gitu, kalau masuk waktunya asar dia ngantuk. Betul mas. Atau maghrib menjelang maghrib gitu ya, itu ciri. Ya walaupun Di santet banyak orang kan itu. Terus kamu orang sih. misal kayak kita udah kayak begitu, cuman kita enggak kok masih sehat aja gitu. Itu artinya apa? Artinya emang belum langsung gitu. Tetapi secara step awal itu kayak begitu. Maghrib nih, mendengar azan asar atau maghrib udah muap tidur. Itu ciri kita tuh udah mulai ditemplokin aura negatif di situ. Dan terus mimpi-mimpi yang aneh seperti dililit ular, dikejar-kejar setan. Kayak gitu. Iya, repan tuh gimana? Nggak ada yang kan nggak bisa gerak itu kali. Ketindihan. Ketindihan. Ya, rep-repan juga bahasa. Kalau orang Sunda mah rep-repan. Pernah juga bi? Nggak pernah. Di rumah gue tuh sepupu-sepupu gue tuh sering, bahkan hampir tiap hari rep-repan. Cuman gue pribadi enggak, karena menurut gue mereka ini juga menghormati siapa yang tinggal di tempatnya dengan izin gitu loh. Oh. Simple, kalau pengen rep-repan, tidur dekat pintu aja. Pintu rumah, tidur kita. Kan nggak bisa digeser kasurnya.
Ya enggak, di lantai gitu, tanpa alas. Tapi kalau di Jawa ya, ini kalau nggak salah sih, kalau misalnya kita baru pindah rumah, kita justru harus tidur pakai tikar, bawa sapu lidi di dekat pintu malah, sebagai penghormatan kita kepada Betul. seluruh ini Betul. di situ. Nah, karena kenapa pintu itu gerbang keluar masuknya ya roh halus gitu. Makanya ya tadi kalau misalnya penasaran nih pengen nyobain grep-grepan ya tiduran aja di situ. Gitu. Ya memang kalau adat Jawa ya seperti itu untuk menghargai roh-roh halus yang ada di sini. Itu biasanya hari pertama, Mas. Iya, hari pertama. Pas masuk langkah itu ya. Iya, sama harus cari hari baiknya apa supaya Betul. Potongannya. pas dengan Iya, energi kita. betul. Oh, pasarannya itu ya. Jadi ada waktunya kita pindah kapan, ada tanggalnya gitu. Kalau menurut Primbon Jawa, Sunda, Sunda sama ya, juga. Jawa, kamu gitu ya? Berarti Mbak Karisa orang Surabaya sebenarnya. Pencitraan Ya daerahnya itu Surabaya berarti. Surabaya. Nah, terus kalau misalnya buat menangkal supaya kita nggak kena santet, ada nggak Ki? ada banyak kayak gitu. Ya simpelnya aja adalah ya tadi kita banyak-banyak berdoa, banyak amalan, banyak pikir, juga sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu memperkuat. Sedekah apalagi dilakukan setiap hari Jumat ya. Itu memperkuat benteng goib kita. Itu diajarin agama juga ya. Nah, itu kan dari sisi supranatural ya, saya bicara dari sisi supranatural. Apalagi dari sisi spiritualnya ya pahala segala macam gitu. Sedekah itu bisa membuang lah, ibarat membuang sial kita. Itu juga termasuk benteng dari guna-guna yang seperti itu. Ya, untuk belajar di guna-guna juga mungkin nih Ki Rewan bawa apa nih? Mungkin Ya. untuk buat cara Jadi memang dalam seperti apa sih oke. mempraktekkan guna-guna ya? Oke. Atau gimana? Jadi memang dalam guna-guna itu tidak semudah yang kita pikirkan ya. Jangan salah, mungkin kalau teman-teman lihat ini cuma sekedar boneka biasa. Tetapi dalam prosesnya boneka ini kita harus mandiin dulu dengan air mayat. Air mayat. Itu ada jadi bisnis Mas sekarang. Jadi petugas petugas pemulasaran petugas yang di kamar jenazah itu banyak orderan. Aku pernah ngundang jadi bisnis mereka. Jadi setiap mandiin mayat itu ditampung di botol aqua Iya. dan di botol air mineral itu. Nah, Jadi air yang bekas dimandiin mayat itu satu botol tuh 500.000. Nah, Mahal juga. iya. Ada serius? Kamu mau Ada ngapain? penanya. Kita cek. Ada nggak? Tali pocong ya. Jadi tali pocong itu dibayar juga. Jadi Betul. misal mayat kan yang petugas di kamar jenazah kan ngekapanin tuh, ngekaliin, Ikat. habis taliin copot dikasih yang buat orderan, ntar yang buat ke keluarga dipasang yang baru lagi. Ya, Jadi tali yang pocong itu betul. bisa 5 juta satu tali. Buat apa itu? Buat Ya, praktek buat- perdukunan. Buat praktek perdukunan. Yang bikin minyak pelet, minyak santet itu menggunakan seperti itu. Kayak contohnya ini kain kapan mungkin terlihat sederhana, tapi ini kain kapan bekas potongan orang yang meninggal. Beneran. Beneran? Yang ini. Iya. Eh, Dan bahkan kapasnya pun ada gitu, sama maaf, tengkorak orang mati. Tengkorak manusia. Oh itu juga pokoknya di body partnya dipakai lah gitu ya? Iya. Itu memang nggak sembarangan gitu. Karena kalau sekedar boneka gini ini sebagai bentuk visualisasi aja sih. Gitu. Nanti di sini kita kasih foto atau tulis nama si target gitu ya. Setelah itu baru nanti kita kan minta bantuan jin nih. Kolaborasi kita sama jin. Kolaps lah ya. Betul. Artinya kita kasih makan si jin ini. Makanan dia apa langsung? Darah. Dari darah itu kita tetesin, baru kita baca mantra, kita targetkan ke target sesuatu. Coba dong tutor cara menggunakan kayak gimana sih dari awal dari pengen tahu juga Mas. Gini aja. Kita coba santet aja Masnya gitu. Bisa ya coba. Gak apa-apa, Coba. gak apa-apa Mas Anjas. Ini pakai darah beneran nih. Beneran? langsung Mas Anjas. Oh jangan lah, kasihan aku. Jangan ya? Mau nyantet siapa? Ya enggak, ini sebagai bentuk penggambaran aja sih. Tutor kayak Oh gitu. Ya nggak usah pakai darah lah. Nggak usah, nggak usah. Bilang ini saya siramin ituin darah gitu, Oh, ceritanya gitu. gitu aja. Serem Ki. Iya. Oh ya Robi. Tadinya Masih saya ada mau yang ngikut pakai gitu. golok, Aku- segini di tangan saya. Sih, sih nah. Oh. Jangan teman-teman udah Kali mas.
Oh itu darah tuh makanan? Iya makanan dia, karena kenapa? Itu darahnya darah apa, Ki? Darah manusia. Makanya kenapa maaf guna-guna santet pelet itu biayanya mahal? Karena kita sebagai paranormal itu ya jadi taruhan pakai darah kita. Seandainya itu dilawan, nyerangnya ke siapa? Bukan ke Mas Anjas, bukan ke klien-klien saya, ke saya. Lawannya. Betul. Tapi ada garansi gak sih kayak gini? Ya tergantung biayanya. Oh. Gitu. Yang biaya semakin besar biayanya ya bahan-bahan ritual semakin lengkap ya semakin murah. Dan ya banyak lah ibaratnya kayak guna-guna itu kan bukan cuma sekedar bikin sakit ya, kayak bikin kecelakaan, bikin penyakit itu bisa, sangat bisa. Karena kenapa? Karena ya ada kaidahnya dalam ilmu hikmahnya. Seperti biasanya sih kalau saya ini cerita aja ya, karena Mas aja nggak mau dipraktekin. Sian ah. Tapi tangannya itu bekas siasatan Iya, semua itu. iya ini. Oh. Jadi kebetulan bekas main debus juga beberapa. Tapi sebenarnya mah kalau untuk ini bisa kalau udah gini rapat lagi sih dia. Cuman ini memang kecelakaan. Oh bukan karena ini nyantet apa? Bukan, ini waktu main debus dulu. Debus kecelakaan ya, kena gergaji mesin. Jadi nanti setelah beres nih ya dalam guna-guna beres ini, barulah nanti kita kasih darah, kasih minyak apa tuh yang buat mayat lupa saya. Ada lupa lah. Habis itu baru. Jongjong. Iya, kalau bahasa minyak cuma minyak apa gitu. Kasmiri apa tuh lupa saya. Kasmiri. Nah, setelah itu baru kita fotonya taruh sini ya. Kita bakar minyak. Ngapain minyak? Nah, nanti ini udah berumur darah nih, darah kita. Saya kalau nggak mau ngambil resiko biasanya pakai darah si klien. Hah? Darah klien. Iya, misal Mas Anjas datang ke saya mau guna-guna orang, saya minta darah Mas Anjas. Jadi tempelin ke sini. Jadi kalau ada serangan balik ke Mas Anjas bukan ke saya. Oh, itu Iya. tergantung budget ya, budget 500.000 Betul. gitu kan. kayak gitu. Jauh kemana-mana itu. Resikonya lo kalau Iya. kita resikonya gua ambil. Itu. 7 juta dikit. Aduh. Berapa sih Mas rate-nya? Kita pengen tahu juga. Paling murah itu 10. 7 juta. Paling murah 10 Itu juta. tuh gimana? Bikin meriang itu mah. Cuma meriang doang. Meriang. Ya kenapa nggak suruh hujan-hujanan aja? Ini kalau budgetnya 150.000, darah sekeluarga tuh dari keluarga dia. Nah, Jadi kalau yang maaf yang sampai wafat atau segala macam itu di atas 100 ya. Di atas 100. Karena urusannya tadi nyawa kecuali jadi takdir bisa dibayar sekarang ya? apa? Takdir bisa dibayar sekarang. Bukan. Jadi tetap yang mematikan mah ibaratnya Allah yang mengatakan ya. Kita ikhtiar mencelakakan seseorang tersebut. Biar Kematiannya milik Allah, Iya, penyakitnya betul. Itu masih lucu banget. buat. Karena gini, apa? Dalam mengguna-guna seseorang itu kan nggak mesti sebenarnya harus menggunakan media ribet kayak gini, nggak mesti. Maaf seperti Mas Anjas bilang tadi, bahkan ayat-ayat suci aja bisa digunakan untuk menyalahgunakan seseorang gitu kan. Contohnya misal Abizar baca Yasin 7 kali gitu kan, setiap baca sekali sebut namanya kecelakaan terus dilakuin tiap malam, itu pasti akan terjadi, Mas. Bener nggak? Bener, karena udunya asal juga aku berdoa kepada aku niscaya akan kukabulkan. Nah, baik doa buruk atau jeleknya kembali pada diri kita, bener Mas Abizar? Gimana Mas Abizar, bener nggak? Ya, saya sih nggak perlu berdoa yang jelek-jelek ke orang ya, karena kan pasti balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita doa yang jelek, Siap-siap iya, aja. siap-siap balik lagi aja udah. Makanya Iya. mendingan kita doain yang Baik-baik. bagus-bagus ya. Betul. Daripada Iya. jelek-jelek, karena baliknya ke kita. Kita lagi. Betul. Udah keluar duit mahal, kita juga kena. Nah, gitu kan. Iya, makanya ya intinya sebenarnya mah saya juga sebenarnya nggak mau. Tapi Sebenarnya kalau pelet pasti nggak- banyak ya kan? Pelet masih Laki-laki banyak. pengen dapetin tuh cewek ya? Banyak. Bahkan dari golongan-golongan pejabat banyak. Aparatur pemerintah banyak. Buat naik pangkat gitu. Ya pelet kebanyakan sih. Buat melet ya. Mengikat. Iya, ya namanya orang pelet siapa aja yang dia suka ya mungkin karena si ceweknya atau si cowoknya kurang respect nih. Akhirnya datang ke saya buat ngasih. Padahal melet sendiri aja kan gampang ya. Ya Iya, tinggal. Coba deh. Ya, Ya, lu tiap hari ketemu sama orang yang lu suka. Lama-lama kan siapa terus nyariin. Ini lucu juga ya. Lama-lama Kok kangen dia masih dipeletin, kangen kok kangen dimeletin. Tapi yang horornya itu kita ritual ya, kalau ada si klien minta si target tersebut jadi gila.
Horornya kenapa? Karena kita yang ritualnya itu mesti telanjang bulat di tengah hutan. Oh gitu. Iya. Kenapa harus? Ya kita sambil joget-joget gitu nanti, sambil nari, sambil baca mantra, sambil nari. Seperti yang apa di film itu ya, saya lihat kayak gitu ya. Nah itu emang persis kurang lebih ya seperti itu. Emang ada di filmnya? Ada tapi bukan untuk gila. Bukan. Maksudnya ritualnya gitu apa? Iya. Kayak ada goyang Kayak tarian. Kalau pengen tahu secara detail, jangan Nonton lupa tanggal nonton 28. Biar nggak penasaran. Iya. Kok dia lebih tahu daripada Kayak gitu. Jadi harus gitu. Harus kayak gitu. Karena kenapa? Kalau si klien saya nggak akan mau, ya. Nggak akan mau. Pasti lebih milih bayar saya ngelakuin. Ini ya kita sambil telanjang bulat di tengah hutan, ya udah kita sambil baca mantra dan itu. Nah secara filosofinya si target akan gila, dan dia nanti bawahnya tuh pengen buka baju aja dan keluar rumah teriak-teriak. Itu kan kalau targetnya cewek kan maaf ya, itu kan sampai telanjang itu kan sering kita temuin lah ya. Iya bener sih, sering sih. Bener. Pernah waktu itu juga di depan sekolah. Saya SD juga ada. Cewek, orang gila cewek telanjang ya udah. Udah lama tuh. Biasanya dilakuin oleh si cowok yang ditolak cintanya. Dendam. atau depresinya karena Bukan depresi, dibikin itu kan. iya diserang ya. Ini versi guna-gunanya nih. Gitu. Nah, jadi kalau perempuan, boneka perempuan untuk perempuan. Betul. Untuk laki untuk laki. Bencong gimana ya bencong? Susah disantet berarti. Ah, iya. Susah Laki disantet. tetap. Oh, tetap laki ya? Tetap laki. Iya. Oke. Ya kan iya, tetap laki. bener. Iya kan? Kita kan nggak kenal abu-abu. Iya. Kembali ke kodratnya Tetap dulu ya. kodratnya balik lagi. Kalau mungkin horor yang lain itu yang banyak nontonnya adalah Gen Z gitu ya. Nah, kalau ini Guna-Guna Istri Muda ini bisa ditonton oleh semua kalangan. Karena kenapa? Karena Guna-Guna Istri Muda itu adalah sebuah film yang sangat populer di tahun 70-an, di mana saya lahir tahun 70. Jadi setidaknya untuk yang usianya sudah cukup dewasa, itu bisa nonton. Nah, kemudian juga Gen Z juga masih bisa nonton karena pemainnya Ya, Gen Z juga. Gen Z juga, gitu. Dan ditambah juga ini sih biar apa ya, orang-orang Indo yang apa ya, Gen Z ini biar melek akan budaya sih sebenarnya. Karena kan mau nggak mau kita juga bisa dibilang ya black magic dan itu juga itu kan budaya kita juga. Betul, Kan. budaya tuh gitu. Iya, biar untuk apa ya, lebih memperkental budaya kita juga. Iya. Tapi jangan dari jeleknya gitu lah, tetap dari baik. Sebagai Tapi kearifan wawasan, lokal iya. leluhur kita ya. Yes. Oke. Atau mau jadi dukun, bisa belajar nanti dari film Guna-Guna Istri Gue bingung Muda. joget-joget sih ntar di tengah hutan. Mau belajar sama saya juga boleh. Nah, Kemarin saya udah mintain ludahnya Mas Anja sudah saya langsung jadi. udah langsung ludah tuh. Atau mau mikat seorang Perempuan, cowok. Coba. Bisa belajar dari Clarissa. Nah, Udah teruji pokoknya ya. Burhan aja langsung kelepek-kelepek burhan tuh. Kelepek-kelepek. Ya wes lah, mungkin kita akhirin bincang-bincang ngobrol-ngobrol ini. Mungkin ya apapun obrolannya, semoga ini bisa jadi apa, edukasi ya buat kita semua tentang dunia-dunia spiritual. buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk nonton film Guna-Guna Istri Muda yang akan tayang pada tanggal 28 November di seluruh bioskop di Indonesia. Yes, jangan lupa untuk nonton, ambil baiknya, Buang buruknya. buruknya. Oke, dadah. Bye. Bye.